Anak tercinta, guru penggerak hadir nyata, inovatif dan inspiratif, membangun bangsa penuh semangat. Guru penggerak Sidra, menginspirasi dengan... Assalamualaikum Pak Ula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Irma, ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, begini nih Pak, saya lagi ada sedikit masalah nih Pak. Iya, masalah apa itu Bu Irma? Bisa diceritakan mungkin? Begini nih Pak, saya lagi pusing nih Pak membagi waktu antara tugas CGP saya dengan tupoksi saya sebagai seorang guru di sekolah Pak. Iya. Nah, Jadi masih ada Bu? iya Pak, jadi saya merasa kalau saya cerita, karena kita sama-sama CGP nih Pak, jadi mungkin Iya, sudah iya. bisa sedikit ada solusinya. Nah, jadi tadi mengenai membagi waktu ya Bu antara tugas TGP dan tugas di sekolah ya Bu. Iya betul sekali Pak. Bisa mungkin dijelaskan lebih detail mungkin Bu? Begini nih Pak, jadi saya ingin mencari solusi. Kira-kira bagaimana saya bisa mengatur waktu saya atau memanage waktu saya antara mengerjakan tugas CGP dengan melaksanakan tupoksi saya sebagai guru di sekolah Pak. Belum lagi tugas-tugas yang lain yang saya dapatkan dari sekolah. Oh ya. Jadi Ibu ingin mencari solusi terkait tugas-tugas sebagai IGP, kemudian tugas juga sebagai guru di sekolah, itu ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Nah, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai nih dalam pembicaraan kita kali ini nih? Saya kira tujuan saya itu mencari solusi ya Pak, untuk bagaimana saya bisa memanage waktu saya Pak. Kira-kira mengapa tujuan ini penting untuk Ibu? Saya kira saya merasa sangat penting sekali ya Pak, karena saya tidak bisa mengatur waktu saya dan mengelola waktu saya sehingga pekerjaan saya kayak tidak terarah begitu Pak. Nah, sekarang apa perubahan positif yang Ibu harapkan nih setelah pembicaraan kita ini? Jadi begini ya Pak, perubahan positif yang saya harapkan nantinya tuh Pak, jadi saya ingin bisa mengerjakan tugas tepat waktu, jadi sebelum due date. Kemudian saya juga tidak mau mengganggu tugas tupoksi saya sebagai seorang guru di sekolah Pak dengan mengerjakan tugas ini. Jadi artinya ada keseimbangan ya, jadi tidak tumpang tindih tugasnya di CGP dengan tugasnya di sekolah. Betul sekali Pak. Kira-kira Bu, apa tantangan yang Ibu hadapi nih dalam mencapai tujuannya? Tantangan saya Pak, yaitu saya tidak bisa memanage waktu saya, sehingga terkadang saya kelabakan Pak dalam mengerjakan tugas. Jadi tantangannya adalah memanage waktu. Betul sekali Pak. Kira-kira sumber daya apa nih yang Ibu miliki nih untuk membantu mencapai tujuan Ibu ini?
Sumber daya yang saya miliki yaitu saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat saya atau teman saya di sekolah. Kemudian saya mungkin bisa membuat prioritas utama dengan tugas-tugas saya, Pak. Iya, betul sekali, Bu. Nah, berkolaborasi itu bisa membantu Ibu nantinya. Dan juga skala prioritas itu juga penting Bu dalam hal manage ini. Nah, menurut Ibu nih, kalau kita punya ukuran 1 sampai 10, kira-kira Ibu ada di posisi mana nih kira-kira, Bu? Kalau menurut saya nih Pak, saat ini saya cuman berada di angka 6 sampai 7, Pak. Sampai 7 ya. Hampir firma nilai ideal yang ingin Ibu capai di posisi berapa ini, Bu? Saya sangat berharap nilai saya berada di antara nilai 9 sampai 10, Pak. Sampai 10 ya. Iya, Pak. Nah, bagaimana kira-kira Ibu bisa mencapai posisi itu? Tentunya mungkin dengan kerja keras dan kemauan yang tinggi ya Pak. Karena selain itu saya juga harus dari doa dan dukungan dari keluarga, teman, sahabat, kemudian kepala sekolah atau bahkan dari warga sekolah saya, Pak. Jadi tadi dukungannya bisa dari sekolah juga, warga sekolah, ya, bisa membantu Ibu ya dalam kegiatan hal ini ya. Iya, Pak. Kira-kira adakah hambatan yang mungkin Ibu hadapi nih nanti dalam mencapai tujuan itu? Iya Pak, hambatan saya yaitu itu tadi Pak, saya tidak mampu mengolah waktu saya. Jadi terkadang tugas saya Pak, terlalu buru-buru saya kerjakan dan kemungkinan hasilnya juga kurang memuaskan Pak kalau saya buru-buru seperti itu. Oh ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi menurut Ibu nih langkah-langkah seperti apa nih yang akan Ibu ambil untuk mencapai tujuan itu? Saya kira saya harus mengidentifikasi dulu Pak, tugas mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Kemudian mengatur prioritas utama. Ya. Lalu mengatur jadwal yang tepat dan tidak menunda-nunda pekerjaan ya kali ya Pak. Iya betul sekali Bu. Nah sekarang siapa kira-kira yang bertanggung jawab nih Bu dalam rencana Ibu ini? Tentunya saya pribadi ya Pak yang bertanggung jawab untuk mencapai ini semua karena saya yang harus mengatur waktu saya Pak. Iya. Dan adakah yang bisa membantu Ibu kira-kira dalam mencapai tujuan itu? Ya tentunya ada ya Pak. Jadi saya bisa meminta bantuan dari teman saya di sekolah atau rekan sejawat saya dalam mengerjakan tugas. Setidaknya mereka membantu saya memberikan trik-trik bagaimana saya menyelesaikan tugas saya dengan cepat dan mudah Pak. Iya betul sekali Ibu. Nah pertanyaan terakhir Bu nih, bagaimana nih sekarang perasaannya Ibu setelah mendapatkan tadi beberapa solusi? Alhamdulillah ya Pak, perasaan saya sedikit lega. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya mendengarkan unek-unek saya. Iya sama-sama Bu. Ya, masih ada mungkin Bu yang ingin dibicarakan? Tidak ada lagi ya Pak. Desi dokter cinta, guru penggerak hadir nyata.
Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ada sebenarnya ini Bu, tapi Ibu ada kerjaan atau bagaimana? Kebetulan hari ini saya lagi kosong nih, Pak. Oh iya. Saya sebenarnya ini ada sedikit masalah Ibu yang ingin saya bicarakan sebenarnya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Silahkan. Kalau bisa, saya bantu. Begini Bu, sebenarnya permasalahan saya itu di dalam kelas dengan siswa saya. Ya, jadi masalah Bapak adalah dengan siswa Bapak ya. Kalau boleh tahu, Iya. seperti apa ya masalahnya, Pak? Begini Bu, beberapa siswa saya itu malas masuk belajar Bu, di jam saya, jam bahasa Inggris. Jadi dia malas masuk ya, Pak. Jadi kira-kira tujuan Bapak ingin menanganinya seperti apa ini, Pak? Ya, tujuan saya maunya mereka itu rajin belajar, rajin masuk belajar mata pelajaran saya sebenarnya. Ya, seperti itu ya, Pak. Iya Bu. Kalau begitu, kira-kira perubahan positif apa yang Bapak harapkan setelah mencapai tujuan yang Bapak sebutkan tadi? Perubahan yang ingin saya capai di sini Bu, mudah-mudahan siswa saya ini nantinya akan selalu rajin untuk ikut kelas saya nantinya jam bahasa Inggris. Jadi Bapak inginkan siswa Bapak itu rajin masuk ya, Pak? Iya betul Bu. Kalau begitu, apa tantangan Bapak untuk mencapai tujuan ini? Mungkin tantangan saya barangkali bagaimana caranya menarik minat, barangkali minat belajarnya siswa itu, supaya mereka tertarik untuk masuk belajar di kelas saya nantinya. Jadi tantangannya adalah minat ya, Pak? Iya betul. Kira-kira sumber daya apa yang Bapak miliki yang bisa membantu untuk mencapai tujuan ini, Pak? Kalau terkait sumber daya Bu, mungkin dari perlengkapan IT mungkin, karena kebetulan di sekolah ada disiapkan perlengkapan IT untuk mengajar, kemudian beberapa media juga yang bisa saya siapkan. Nah, termasuk juga mungkin ada beberapa games atau breaking yang mungkin bisa diterapkan nantinya di kelas. Jadi Bapak bisa memiliki perangkat IT, kemudian memberikan games dan ice breaking, sehingga Bapak bisa mencapai tujuan Bapak tadi. Namun kira-kira ya nih Pak ya, kalau menurut Bapak mengukur dari angka 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak di angka berapa nih Pak? Menurut saya mungkin saya ada di posisi 6 atau 7 mungkin ya Bu, kalau di Jadi Bapak sekarang berada di posisi 6 atau 7 ya Pak? Iya betul Bu. Kalau begitu kira-kira nilai ideal apa yang kira-kira bisa Bapak capai di posisi berapa gitu? Saya inginnya sampai posisi mungkin sekitar 8 atau 9 ya. Jadi nilai ideal yang Bapak inginkan adalah berada di posisi 8 atau 9 ya?
Iya, betul. Kira-kira untuk bagaimana Bapak mencapai posisi itu? Kecamatan ya, Kecamatan Mari Tengahai, Kecamatan Pancalautang, sama Kecamatan Pancahicang. Bisa diulang Bu, saya tidak dengar Bu. Kira-kira bagaimana Bapak bisa mencapai posisi 8 atau 9 tadi? Eh, ya mungkin dengan menyiapkan breaking mungkin Ibu, ataukah mengganti metode pengajaran barangkali Bu. Jadi seperti itu ya Pak untuk mencapai nilai idealnya. Nah, kira-kira menurut Bapak siapa saja yang dapat memberikan dukungan atau bantuan dalam mencapai nilai ini ya Pak? Kalau dukungan mungkin termasuk kepala sekolah, rekan sejawat juga yang bisa memberikan dukungan. Ya, mungkin bisa juga dari rekan-rekan lain di luar sekolah bisa memberikan masukan-masukan dalam pembelajaran nantinya. Jadi Bapak bisa mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan teman-teman dari sekolah lain ya. Iya Bu, Nah, jadi kalau begitu kira-kira keterampilan apa atau pengetahuan apa yang perlu Bapak tingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut? ya itu tadi Bu, mungkin yang bisa saya tingkatkan nantinya adalah menyusun perangkat pembelajaran dengan metode yang lebih efektif, mungkin yang lebih menarik, sehingga siswa bisa senang belajar bahasa Inggris. Dan juga mungkin bisa menyisipkan games atau semacam ice breaking di jam-jam bahasa Inggris, karena seperti yang kita ketahui jam-jam bahasa Inggris itu biasanya ada beberapa itu di jam-jam terakhir. Ya, betul sekali ya Pak. Jadi dari beberapa langkah yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira yang pertama yang paling penting Bapak ingin lakukan adalah yang apa ya Pak? Yang paling pertama mungkin yang bisa saya lakukan itu dari metode pengajaran mungkin yang bisa diganti Bu, supaya peserta didik bisa lebih tertarik. Jadi yang paling penting adalah metode pengajarannya ya Pak. Kalau begitu, bagaimana Bapak bisa memantau atau mengevaluasi kemajuan dari metode pengajaran ini Pak? Ya, tentu saja mungkin dari pengecekan kehadiran siswa saya ini nantinya yang sering malas belajar bahasa Inggris, dengan mengubah metode pembelajaran, apakah nantinya dia sudah aktif belajar bahasa Inggris atau tidak. Jadi untuk memantau atau mengevaluasinya saya kira bisa dari penilaian itu Bu. Jadi selain mencek tadi, Bapak bisa memantau juga dari perkembangan siswanya ya Pak? Iya. Nah, kalau begitu ketika misalnya Bapak menghadapi semacam hambatan, misalnya nih Pak ya, kira-kira bagaimana cara Bapak menghadapi hambatan tersebut? Jika nantinya saya mungkin menghadapi hambatan, yang paling bisa mungkin saya lakukan meminta bantuan dari rekan sejawat mungkin, atau mungkin teman sesama guru bahasa Inggris juga, agar ada masukan sehingga ada perubahan nantinya ke siswa saya Bu. Jadi tentunya dengan kolaborasi dengan teman-teman ya Pak? Iya Bu. Kalau begitu siapa yang akan bertanggung jawab Pak dengan tujuan yang ingin Anda capai ini? Yang bertanggung jawab tentunya saya sendiri di sini, namun bisa juga dipantau oleh kepala sekolah, rekan sejawat,
termasuk juga orang tua siswa itu sendiri. Ya, saya kira saya bisa koordinasi juga dengan orang tua siswa gitu. Artinya selain Bapak juga bisa dibantu dengan kepala sekolah, teman, serta orang tua siswa itu sendiri ya Pak? Iya gitu. Selanjutnya kalau begitu, adakah yang bisa memberikan bantuan atau dukungan jika diperlukan nih Pak? Jika diperlukan, adakah yang bisa memberikan bantuan atau dukungan terhadap Bapak untuk mencapai tujuannya? Ya, selain kepala sekolah tadi dengan guru, rekan-rekan di sekolah, termasuk juga orang tua siswa, saya kira mungkin rekan-rekan sesama guru bahasa Inggris mungkin dari NGNP misalnya, hanya ada yang pernah mendapatkan masalah yang sama mungkin dan mereka tidak mendapatkan solusi, ya mungkin mereka bisa membantu seperti itu mungkin Bu. Oke, kalau begitu kira perbincangan kita kali ini bagus sekali ya Pak. Kira-kira perasaan Bapak setelah kita bincang-bincang seperti ini bagaimana ya Pak? Ya alhamdulillah ya, sedikit lega Bu, dan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan ini untuk berbagi cerita kepada Ibu dan mendapatkan beberapa solusi tadi untuk permasalahan yang terjadi di kelas saya. Alhamdulillah ya Pak, perbincangan kita sangat luar biasa kali ini. Semoga Bapak bisa semangat untuk melakukan langkah-langkah yang bisa diambil. Semangat ya Pak. Siap Bu, siap. Jika ada hal lain di lain waktu yang masih perlu dibicarakan, silahkan menghubungi saya saja Pak ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Ya pasti Bu. Ya, pasti. Jadi terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Pak. Sampai jumpa ya Pak. Ya, sampai jumpa Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa penuh semangat, guru penggerak citra, menginspirasi dengan cinta, mendidik dengan hati tanpa lelah. Untuk masa depan gemilang bersama.